Perkenalkan, kami kelompok 13. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari sistematik literatur review kami dengan judul penggunaan machine learning untuk prediksi performa sistem. Izinkan kami memperkenalkan diri kami. Dimulai dari saya, Raffi Zaki Pratama dengan NIM 23105110066. Perkenalkan, saya Haikal Salman Nazrian dengan NIM 23105110053. Perkenalkan, saya Afnan Irsyad dengan NIM 23105111054. Sekarang kita akan masuk ke bagian utama presentasi ini, yaitu temuan dari sistematik literatur review kami. Pertanyaan pertama yang ingin kami jawab adalah, penelitian apa saja yang telah dilakukan terkait penggunaan machine learning untuk prediksi performa sistem. Pernyataan ini penting untuk mengetahui state of the art dari topik yang kami kaji. Dari hasil penelusuran literatur, kami menemukan bahwa penelitian tentang penggunaan machine learning untuk prediksi performa sistem telah menarik perhatian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kami berhasil mengidentifikasi 25 penelitian yang relevan dengan topik ini. Menariknya, 25 penelitian tersebut terbagi menjadi 10 artikel jurnal dan 15 artikel konferensi. Berikut adalah tabel yang menampilkan 10 jurnal yang kami review. Seperti yang dilihat, jurnal-jurnal ini mencakup berbagai bidang dalam ilmu komputer. Publikasinya pun beragam, mulai dari tahun 2016 hingga yang terbaru di tahun 2024. Publikasi paling awal yang kami temukan itu pada jurnal J5 yang terbit pada tahun 2016. Lalu publikasi yang terbaru ada pada jurnal J7 dan J9 yang sama-sama terbit pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa topik ini masih sangat relevan dan harus diteliti hingga saat ini. Selain jurnal, kami juga menemukan 15 artikel konferensi yang relevan. Artikel-artikel ini dipublikasi di berbagai konferensi internasional ternama. Dari tahun publikasinya, terlihat bahwa penelitian di konferensi sudah dimulai sejak tahun 2008 dengan publikasi yang paling awal yang kami temukan yaitu C9. Publikasi konferensi paling baru yaitu pada C8. Nah, grafik ini menunjukkan perbandingan jumlah publikasi jurnal dan konferensi per tahun. Dapat kita lihat bahwa jumlah publikasi di konferensi cenderung lebih banyak daripada jurnal. Hal ini terjadi karena sulitnya kami menemukan paper dan jurnal yang berkaitan dengan penggunaan machine learning pada sistem operasi, khususnya yang membahas prediksi performa sistem. Selanjutnya, kami ingin mengetahui pertanyaan penelitian apa saja yang telah dibahas dalam studi-studi yang kami temukan. Ini penting untuk memahami fokus dan ruang lingkup penelitian yang telah dilakukan. Tabel ini menunjukkan pengelompokan studi empiris berdasarkan beberapa kategori, yaitu antecedent yang meliputi motif dan faktor keberhasilan, implementasi yang meliputi metode dan status implementasi, serta konsekuensi yang meliputi hasil dan manfaat dan pengukuran performa. Dari tabel ini, kita bisa melihat bahwa motif menjadi pertanyaan penelitian yang paling banyak diangkat dalam kategori antecedent, sedangkan untuk kategori implementasi, metode menjadi pertanyaan yang paling banyak dibahas, sementara dalam kategori konsekuensi, hasil dan manfaat menjadi yang paling dominan. Selain studi empiris, kami juga menemukan dua studi konseptual. Yang pertama adalah J5, yang merupakan survei tentang teknik-teknik approximate computing. Jurnal ini memberikan tinjauan literatur yang komprehensif, membahas berbagai teknik, keuntungan, dan tantangannya. Yang kedua adalah C14, yang mengusulkan pendekatan arsitektural baru untuk sistem machine learning dengan memisahkan bisnis logic dan komponen machine learning. Tujuannya untuk memudahkan troubleshooting dan meningkatkan stabilitas operasional. Pertanyaan selanjutnya yang ingin kami jawab adalah, kerangka teori dan teori acuan apa saja yang telah diterapkan dalam studi-studi ini? Hal ini penting untuk memahami landasan teoritis dari penelitian yang telah dilakukan. Dari hasil analisis kami, ditemukan bahwa penelitian tentang penggunaan machine learning untuk prediksi performa sistem dinominasi oleh penerapan praktis algoritma dan teknik machine learning itu sendiri. Namun beberapa kerangka teori dan teori acuan lain yang lebih luas juga digunakan. Kami mengidentifikasi ada 6 kerangka teori dan teori acuan yang berbeda-beda dari 25 studi, meskipun banyak diantaranya yang hanya diterapkan pada satu studi saja. Nah, tabel ini menunjukkan kerangka teori dan teori acuan yang digunakan dalam studi-studi yang kami review. Terlihat jelas bahwa machine learning menjadi fondasi utama yang dipakai di 23 dari 25 studi. Ini wajar karena topik utama kita adalah prediksi performa menggunakan machine learning. Selain itu, penelitian lain juga didukung oleh teori-teori terkait pemodelan performa, komputasi awan, edge atau fault, penjadwalan,
jaringan dan protokol komunikasi, serta yang lebih spesifik seperti kawanan sistem dan arsitektur sistem untuk implementasinya. Berikutnya kami ingin mengetahui metode penelitian apa saja yang telah digunakan dalam studi-studi ini. Ini penting untuk memahami pendekatan yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Secara garis besar, kontribusi penelitian yang kami temukan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, konseptual dan empiris. Studi konseptual merumuskan konsep, model, dan kerangka kerja termasuk tinjauan literatur. Sedangkan studi empiris itu melibatkan pengumpulan dan analisis data empiris. Studi empiris ini kemudian kami kategorikan lagi menjadi 5 subkategori. Yang pertama survei, kedua wawancara, yang ketiga studi kasus, yang keempat multimetode, dan terakhir eksperimen. Dari analisis kami lakukan terlihat bahwa eksperimen adalah strategi penelitian yang paling sering diterapkan. Nah, tabel ini menunjukkan desain penelitian yang digunakan dalam setiap studi. Seperti yang dilihat, mayoritas studi menggunakan desain eksperimen, yaitu sebanyak 22 studi. Hanya ada satu studi yang menggunakan survei, dan tidak ada yang menggunakan wawancara, studi, atau multimetode dari studi yang kami lakukan. Dua studi lainnya itu tergolong konseptual, yaitu J5 yang merupakan tinjauan literatur tentang approximate computing dan C14 yang menunjukkan arsitektur sistem learning. Sebagai sebuah survei, J5 memberikan rangkuman komprehensif mengenai berbagai teknik approximate computing, keuntungan serta tantangan dalam penerapannya. Pertanyaan terakhir yang ingin kami jawab adalah, kesimpulan apa saja yang dapat ditarik dari penelitian yang ada, yang kami studi? Ini penting untuk merangkum temuan-temuan utama dan memberikan gambaran umum tentang topik ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami menganalisis kesimpulan dari studi-studi yang kami review dan membaginya menjadi 3 topik utama. Yang pertama motif, metode, dan hasil. Yang pertama, kesimpulan mengenai motif. Dari berbagai penelitian yang membahas tentang motif, dapat kami simpulkan bahwa terdapat beberapa alasan utama yang mendorong peneliti dan praktisi untuk mengadopsi machine learning dalam prediksi performa sistem. Yang paling utama adalah untuk meningkatkan utilisasi dan efisiensi sumber daya komputasi. Machine learning memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih optimal, seperti pada auto-scaling microservice. Selain itu, motif lainnya adalah untuk meningkatkan stabilitas dan reliabilitas sistem, mengotomasi pengelolaan sistem, serta mengoptimalkan biaya dan pengambilan keputusan berbasis data. Sebagai contoh, beberapa studi menunjukkan bahwa machine learning dapat digunakan untuk memprediksi kejadian ekstrim dan mengotomisasi tugas-tugas sistem operasi. Pada akhirnya, penerapan machine learning diharapkan dapat menghasilkan penghematan biaya operasional dan meningkatkan return of investment infrastruktur IT itu sendiri. Yang kedua, kesimpulan mengenai metodenya. Dari kajian yang kami lakukan, terlihat bahwa teknik supervised learning, khususnya regresi, mendominasi penggunaannya. Metode seperti regresi linear dan yang lain-lainnya banyak digunakan karena ketersediaan data historis performa yang berlabel. Selain itu, model deep learning seperti RNN dan LSTM juga mulai banyak dieksplorasi, terutama untuk sistem yang kompleks dengan data time series. Salah satu temuan penting yang sering digunakan singgung dalam berbagai penelitian adalah peranan fitur engineering, pemilihan dan perancangan fitur yang tepat dari log sistem, hardware, counter, dan sumber data lainnya terbukti krusial dalam meningkatkan akurasi model. Selain itu, model hybrid dan ensemble juga mulai digunakan. Terakhir, evaluasi model menggunakan metrik standar untuk menjadi krusial untuk memastikan keandalan validitas hasil prediksi. Yang ketiga, mengenai kesimpulan hasil dan pemanfaatnya. Dapat disimpulkan bahwa implementasi machine learning untuk prediksi performa sistem telah memberikan berbagai hasil dan manfaat yang signifikan. Yang paling utama adalah peningkatan akurasi prediksi dibandingkan metode tradisional. Hal ini berujung pada pengelolaan dan optimasi sumber daya yang lebih baik. Selain itu, machine learning juga terbukti mampu mengurangi response time dan latensi aplikasi, serta meningkatkan stabilitas dan reliability sistem. Machine learning juga dapat mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dalam mendeteksi serangan sistem. Secara keseluruhan, machine learning menghadirkan pendekatan yang menjanjikan untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan efektivitas biaya dalam pengelolaan sistem komputer. Namun perlu diingat bahwa keberhasilan ini sangat bergantung pada ketersediaan data, pemilihan fitur, dan model yang tepat, serta evaluasi yang cermat. Demikian presentasi saya mengenai temuan dari Systematic Literature Review yang telah kami lakukan.
Selanjutnya, kami akan bahas lebih detail mengenai implikasi dan arah penelitian ke depan di bagian diskusi. Oke, selanjutnya bagian diskusi. Pada bagian ini kami menemukan banyak pertanyaan yang mendominasi penelitian-penelitian yang kami review. Seperti yang pertama, apa motif dari penerapan machine learning untuk prediksi performa sistem? Selanjutnya ada apa faktor keberhasilan dari penerapan tersebut. Selanjutnya ada bagaimana status implementasi dari penerapan tersebut. Dan yang terakhir ada apa hasil dan manfaat dari penerapan tersebut. Kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu hasil analisis dan diskusi dari motif dasar. Yang pertama, tujuan penerapan machine learning. Kami menemukan ada dua tujuan penerapan machine learning dari penelitian-penelitian yang kami review. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan adaptivitas sistem modern. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan berbasis data besar. Contoh penerapannya di sini ada tiga yang kami sebutkan, yaitu random forest untuk microservice yang dilakukan oleh Al-Qasim dan lainnya. Yang kedua ada hybrid machine learning untuk aplikasi paralel yang dilakukan oleh Mahdavi. Dan yang ketiga ada jaringan saraf buatan yang dilakukan oleh Lopez dan lainnya. Ada tiga kelemahan yang kami temukan pada poin kali ini. Yang pertama, generalisasi model yang terbatas. Yang kedua, ketergantungan pada simulasi dan data sintesis. Yang ketiga, kompleksitas dependensi tugas. Adapun kami menemukan peluang penelitian ya pada poin kali ini. Yang pertama, mengembangkan model machine learning generik untuk berbagai skenario heterogen. Yang kedua, validasi model menggunakan data operasional nyata untuk memastikan keandalan. Yang ketiga, desain algoritma untuk menangani dependensi antar tugas yang kompleks. Dan yang terakhir, mengurangi kompleksitas komputasi untuk perangkat edgy berbasis sumber daya yang terbatas. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan berikutnya, hasil analisis dan diskusi dari faktor kunci keberhasilan. Ada tiga faktor penentu utama yang kami temukan dari penelitian-penelitian tersebut. Yang pertama, pemilihan algoritma yang tepat. Yang kedua, data berkualitas. Yang ketiga, integrasi dengan sistem yang ada. Adapun keuntungan dari kombinasi faktor tersebut, yang pertama, prediksi lebih akurat dan efisiensi yang meningkat. Dan yang kedua, pengurangan kesalahan deteksi dan peningkatan respon terhadap ancaman. Ada tiga kelemahan yang kami temukan pada poin kali ini. Yang pertama, validasi pada lingkungan heterogen yang terbatas. Yang kedua, ketergantungan pada dataset statis. Dan yang ketiga, kompleksitas pada integrasi. Adapun peluang penelitian yang kami temukan pada poin kali ini yaitu yang pertama, validasi berbasis data nyata dalam lingkungan operasional heterogen. Yang kedua, integrasi data dinamis dan real time untuk pelatihan model. Dan yang terakhir, automasi pendekatan hybrid untuk mengurangi kebutuhan intervensi manual. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya yaitu hasil analisis dan diskusi dari status penerapan. Ada dua kemajuan implementasi machine learning yang kami temukan dari penelitian-penelitian tersebut. Yang pertama ada pada tahap uji coba hingga produksi penelitian-penelitian tersebut. Dan yang kedua, model berbasis simulasi yang semakin realistis. Keunggulan dalam penerapan ini yaitu efisiensi energi dan akurasi prediksi yang meningkat, serta mendukung desain dan pengelolaan sistem yang lebih optimal. Ada tiga kelemahan yang ada pada poin kali ini, yaitu validasi lingkungan nyata yang terbatas, selanjutnya keterbatasan simulasi, dan yang terakhir adaptasi terhadap parameter real time. Adapun peluang penelitian yang kami temukan yaitu yang pertama, pengembangan model berbasis data real time untuk meningkatkan adaptivitas, selanjutnya validasi di lingkungan operasional nyata untuk meningkatkan keandalan, dan yang terakhir otomasi pembaruan model untuk mengurangi intervensi manual. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yaitu hasil analisis dan diskusi dari hasil dan manfaat. Ada tiga hasil dan manfaat utama yang kami temukan dari penelitian tersebut. Yang pertama, peningkatan performa sistem yang dilakukan oleh Nemirovsky dalam mengoptimalkan penjadwalan tugas pada CPU. Yang kedua, manajemen kompleksitas yang lebih baik seperti yang dilakukan oleh Sun dan lainnya dalam mengurangi latensi dalam aplikasi HPC. Dan yang ketiga, efisiensi energi dan pengurangan biaya seperti yang dilakukan oleh Liu dalam menghemat daya pada konfigurasi GPU melalui machine learning. Adapun tiga kelemahan yang kami temukan pada poin kali ini yaitu yang pertama, kurangnya evaluasi jangka panjang, yang kedua, skala pengujian yang terbatas, dan yang ketiga, kurangnya integrasi teknis dan ekonomi.
Adapun peluang penelitian yang kami temukan yaitu studi jangka panjang untuk mengevaluasi stabilitas dan efisiensi dalam kurun waktu lama, dan kedua pengembangan model machine learning untuk aplikasi skala besar dan kompleks. Yang ketiga, evaluasi manfaat teknis dan ekonomis untuk meningkatkan relevansi dengan bisnis. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi hasil sistematik literatur review kelompok 13 mengenai penerapan machine learning untuk prediksi performa sistem.